Aku pengen ngetes tangan kamu. Tanganku ini udah gede loh. Coba situ. Sebelah sini. Gila, aku kayak bocah. Kaki. Yang lain. Saya sampai saat ini masih tumbuh tinggi. Masih tumbuh tinggi? Masih. Kamu mau berapa sekarang? 34. Masih tumbuh tinggi? Masih. Per tahun? Setengah senti setahunnya. Ukuran sepatu juga nambah. Ukuran sepatu berapa? 52 ini dok, makanya susah nyarinya. 52! Hidup aku tuh nggak segampang yang dipikirin orang. Dibully oleh teman-teman tuh dipanggilnya raksasa, bontet kalau bahasa kita dulu. Iya, bontet, besak nian. Oh, bontet, nah gitu-gitu kan. Dilemparin kertas. Oh iya. Diejek yatim, segala macam. Makanya itu saya jadiin karya sekarang. Oh, kamu jadiin lagu? Jadiin lagu. Ya waktu SMA saya tuh dijebak. Jadi dulu tuh SMA saya tuh ada lomba nasyid dan wajib satu perwakilan. Wali kelas saya masukin nama saya tuh, berharap mereka bakalan ngetawain kan. Ternyata menang malah momen. Cukup dengan tanya dokter Richard. Aku ngerasa deket banget dengan narasumber. Gede banget loh, bro. Alhamdulillah begitulah, Dak. Muhammad Zailani Surahman. Yes. Giant J. Giant J. Panggilannya Giant J. Nama panggung sih, Dok. Nama panggung. Nama panggung. Seberapa tinggi kamu? Saya tinggi 205, Dok. Oh, 205. 205. Kalau berat? Berat terakhir 168. 168 kilo. Iya. Ringan banget. Ringan kalau dikerjain Dari bareng. kecil kah? Dari SD, Dok. Dari SD? Iya, dari SD. Yang kayak gini punya lahirnya berapa kilo sih? Saya dulu lahir normal, Dok. 2,9 kalau nggak salah cuma. Gedean gue. Iya. Berarti gedenya karena apa ini? Nah, itu waktu kelas 6 SD, Dok. Jadi saya kan sunat waktu itu, agak telat nih sunatnya. Kelas 6 SD. Nah, setelah sunat itu, tiba-tiba pertumbuhannya langsung cepet gitu, Dok. Sampai kulit kan pecah-pecah. Iya. Ya, karena terlalu cepet kan. Terlalu cepet ya. Tapi dari keluarga memang tinggi-tinggi, besar-besar. Ya, keluarga kebetulan tinggi-tinggi. Bapak itu di 186. Apa? Sentimeter, Bapak. Tinggi Oh, Bapak. 186 Ya, 186 ya. cm. Oke, itu aja sudah tinggi ya. Ya, Oke. Ibu 170. Oh, oke. Keluarga tinggi. Keluarga Berat tinggi. badan? Berat badan kayaknya saya sendiri sih yang agak lebih gitu. Oh, yang lain nggak gitu. Yang lain tuh banget. tinggi. Adik-beradik saya itu rata-rata 180-an semua. Oh, Bertiga. tapi yang berat badannya besar. Saya sendiri kebetulan, Dok. Gitu. Aku penasaran ya, kalau yang besar kayak gini punya makannya seberapa banyak ya? Kalau makan sih sebenarnya normal sih, Dok. Makan ya selayaknya manusia normal tuh pagi, siang, sore. Gitu. Jumlahnya? Nasi Padang? 1 bungkus. Cukup. Tapi ayamnya 2? Enggak juga. Enggak juga sih, Dok. Enggak juga. Tapi kalau 2 bungkus sanggup? 2 bungkus sanggup. Mungkin di masalah kurang gerak sih, Dok. Oh. Jadi malas gerak? Malas gerak. Kenapa? Karena berat? Karena berat mungkin. Karena tinggi juga kan. Jadi kaki ini sakit ya menopang badan yang tinggi dan berat. Oh iya, kakimu merasa nggak enak, sakit berarti? Iya, kaki yang terasa banget tuh kalau jalan jauh atau tegak lama itu kerasa di tempurung kaki itu sakit. Sakit, oke. Sudah pernah kamu menikmatin kamu pengen berubah tuh kayak gimana nih? Pengen sih, Dok, sebenarnya pengen banget, pengen yang mana nih? Pengen berubah, pengen ngurusin badan, Pernah coba? Pernah dulu. Sekitar 2 tahun lalu pernah. Waktu itu kebetulan, aduh jadi curhat nih, Dok. Kebetulan lagi patah hati kan, Dok. Jadi lari ke gym. Kata orang kan patah hati itu PWO terlarang gitu. Turun 40 kilo, Dok. Enggak kaleng-kaleng kamu kalau turun ya? Iya, 4 bulan itu waktu itu. 40 kilo? 40 kilo. Lalu? Setelah itu ketemu pasangan udah baru lagi, ketemu orang baru lagi, gemuk lagi. Motivasinya mungkin, Dok, kali. Oh, motivasinya. Sempat turun 40 kilo. Sempat turun 40 kilo. Oke, dan ketemu cewek baru lagi, ketemu akhirnya cewek baru lagi, naik lagi. Naiknya berapa kilo? Lebih banyak lagi. Kayak kemana sih? Jadi kamu rasanya seperti apa? Saat ini atau dari dulu, Dok?
Ya dari dulu lah ya. Ya aku cerita mungkin dari masa lalu juga dulu ya dok ya. Mungkin orang ngelihatnya aku sekarang yang udah nyanyi gitu kan, udah punya lagu dan lain-lain kayak happy gitu dok. Kalau aku sih jujur dari dulu kayak hidup aku tuh nggak segampang yang dipikirin orang. Aku itu kan di Palembang kan dok dulu. Sama Kamu kita. Palembang? Iya sama kita dok. Orang Palembang. Saya di Lemabang dulu kalau dokter tahu, daerah Pusri. Kita pakai bahasa Palembang Pak kalau cari. Baca, tapi yang nonton baca dah. Aku setuju kalau orang Palembang dipacak dia. Baca. Nanti subtitlenya di sini. Jadi di Palembang kan waktu itu tinggal bareng bapak sama ibu. Nah waktu umur 5 tahun tuh bapak meninggal. Ibu nggak kerja waktu itu. Nah disitulah ibu akhirnya kerja, maksudnya kerja serabutan dan akhirnya keterima kerja di Riau waktu itu dok. Setelah 2 tahun bapak meninggal, keterima di Riau. Di Riau itulah kami pindah sekeluarga akhirnya. Pindah, ibu yang sendirian tadi ngidupin 3 orang adik-beradik sampai dia nggak nikah lagi. Sampai juga akhirnya anaknya kuliah, sekolah semuanya gitu. Jadi disitulah saya tuh sebagai anak pertama ikut-ikutan kerja, bantu juga serabutan, jaga warnet, sampai apa yang bisa dilakuin lah waktu itu. Sampai saya tamat kuliah, kerjalah waktu itu di Pekanbaru. Nah waktu itu belum sama sekali kepikiran yang apa ya, mau jadi penyanyi dan segala macam. Yang penting dulu tuh intinya kerja aja gitu, bisa bantu orang tua, nyekolahin adik-adik segala macam. Nggak kepikiran lagi yang mau diet, mau apa. Penting kerja gitu aja sih dok. Jadi begitu lagi kerja di Pekanbaru itulah saya kebetulan waktu itu kan udah mulai main sosmed, udah mulai dinotis orang lah, badan saya tuh beda gitu kan dari orang-orang lain. Apalagi di jalan kalau kayak ke mall gitu kan diliatin, ini siapa ini? Kayak Hagrid. orang, iya. Hagrid. Kalau orang dulu ngomongnya kayak ini orang Nigeria apa bukan gitu-gitu, orang India gitu, sering dibilang-bilang gitu. Nah, jadi karena badan saya yang pertumbuhannya cepat dan terlalu besar dibandingkan manusia Indonesia normal, dulu saya pernah dibully waktu SMP. Nah itu, kayak gimana? Ya itu waktu SMP. Tersakiti kah? Lebih ke sakit hati aja sih dok sebenarnya. Karena ya itu waktu itu saya itu sempat ya di Palembang juga sih waktu itu masih. Waktu itu mau pindah ke Palembang tapi nggak jadi kan. Pas di Palembang itu dibully oleh teman-teman itu, dipanggilnya raksasa, bontet kalau bahasa kita dulu. Iya, bontet, besak nian. Bontet, nah gitu-gitu kan. Dilemparin kertas. Oh iya. Diejek yatim, segala macam gitu sih, dok. Zaman kecilnya, makanya itu saya jadiin karya sekarang. Oh, kamu jadiin lagu? Jadiin lagu. Sudah punya lagu sendiri? Sudah, kebetulan yang terbaru ini tuh itu hasil dari curhatan saya selama dibully itu. Apa? Raksasa judulnya dok. Oh, judulnya raksasa. Judulnya raksasa, karena saya dulu dipanggilnya raksasa. Coba, aku pengen denger ya. Refnya gini. Kini ku berani tunjukkan diri, perlahan mereka pun mendekati. Sang raksasa yang dulu dimaki, sekarang pun perlahan dicintai. Ku sadar kini ku harus membuka diri, berikan semua cinta yang ada di hati. Mantap, Gitu. bagus ya. Ya, Gak nyangka loh. alhamdulillah. Padahal sepanjang aku ngobrol dengan kamu ya, yang aku rasakan nafas kamu tuh pendek loh. Iya dong. Karena badan yang seperti ini, Nafas kamu nafasnya berbunyi, nafas kamu pendek, kamu punya masalah di pernafasan kamu. Tapi cukup amazing aku dengar kamu bagus. Makasih dah. Tapi kamu ngerasa kan nafas kamu? Ngerasa. Apalagi kalau nyanyinya sambil berdiri, waduh. Lebih empot-empotan lagi. Karena kan ya... Sampai nahan berat badan nahan ya. badan. Sampai nahan berat badan. Aduh, ini jadi
badan besar, raksasa. Menurut Hmm. kamu ini kelebihan atau kekurangan? Ah, bisa dibilang kelebihan dan kekurangan juga sih, Dok. Jadi kayak eh, kalau kita bilang kekurangan kayak rasanya jadi orang yang nggak bersyukur kan. Tapi dengan kayak gitu harusnya sebenarnya orang-orang juga banyak bilang harusnya diet segala macam bla bla bla. Saya tuh udah nyoba. Maksudnya tuh kayak di balik saya tetap kerja, tetap berusaha diet. Jadi apa ya? Tapi nggak segampang yang mereka pikirin di berat 168 dan tinggi 205 itu untuk ngurangin itu waktu 40 kilo itu aja nggak kelihatan, Dok, turunnya. Turun 40 kilo itu belum kelihatan. Nah, kalau dibilang kelebihan ya kelebihannya ya kelebihan berat badan sih, Dok, sebenarnya. Dan mungkin itu pula jadi selling point saya buat dinotis orang. Tapi kan eh, mohon maaf ya, Iya. ini kalau menurutku secara medis ya, Iya. ini pasti ada banyak permasalahan kesehatan juga yang ada Benar, dalam Dok. diri kamu juga. Kamu pernah ke dokter, pernah cek nggak ini masalahnya apa, sakitnya apa gitu? Pernah. Jadi waktu itu kan waktu habis sunat tiba-tiba naik berat badan dan tinggi yang tidak normal itu, saya cek waktu itu di Palembang. Kalau dokter sana itu ngomongnya gigantisme, Dok. Hmm. Jadi gigantisme itu ya ngerti lah kan, ibaratnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan memang Besar. tumbuh terus. Saya sampai saat ini masih tumbuh tinggi, Masih tumbuh tinggi? masih Kamu mau berapa sekarang? 34 sekarang, Masih tumbuh tinggi? masih Per tahun? per tahun, paling nggak setengah senti setahunnya tumbuh. Waktu kuliah itu, Dok, saya 198, Oh, sekarang 205. Ukuran sepatu juga nambah. ukuran sepatu berapa? 52 ini, Dok, makanya susah Wow, nyarinya. 52! Iya. Cari sepatu di mana? Ya, kalau dulu susah, Dok. Kalau saya itu kan tinggal di Riau kan, Hmm. kebetulan dekat mau nyebrang ke Singapura. Kalau di Singapura tuh masih ada ukuran-ukuran bule kan. Nah, semenjak ada toko-toko online sekarang udah ada, udah Oke. gampang nyarinya. Saya tahu pikiran kalian. Semuanya gede, bro. Ya, seperti yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat juga gede juga. Lumayan. Sampai kemana itu? Lambung atau jantung? Udah nikah? Belum. Belum nikah. Belum. Belum nikah. Kayak gimana sih kalau cewek, kamu cari pasangan dengan kondisi fisik seperti ini? Nah, itu sih jadi cerita yang lumayan, buat saya itu lumayan lucu karena selera saya itu justru yang kecil-kecil. Pakai pula. Serius? Serius. Ya, saya pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita, itu tingginya di bawah 160 semua. Gila. Jadi bisa digendong satu tangan gitu. Di bawah 160. Iya, Berdiri tingginya dengan rata-rata. kamu di foto. Iya. Pas kamu posting komentarnya, aku sudah tahu lah kira-kira. Aku benci dengan pikiranku. Untungnya waktu itu aku belum terlalu dinotis, masih kerja biasa waktu itu. Jadi kayak gimana? Susah nggak cari? Cari pasangan, susah sih, Dok. Susah nyari yang mau menerima keadaan sih sebenarnya. Oke. Iya, karena kan ya ngertilah, nggak dipungkiri, nggak munafik juga ya, fisik kan jadi tolak ukur juga kan di sekarang di Indonesia ini ya. Sampai saat ini ya belum ketemu yang mau berjuang bareng sih, itu aja sih, Dok. Zaman sekarang berjuang bareng, Mas. Abis udah jadi ntar lu tinggalin. Waduh, enggak sih. Justru ditinggalin seringnya, Dok. Oh, justru seringnya Iya. ditinggal. Kenapa menurut kamu? Apa ya? Karena mungkin mereka mikirin masa depan juga sih, Dok. Kalau bercandanya tuh kayak malam pertamanya gimana gitu kan. Kalau bercandanya gitu ya. Itu dari fisiknya juga. Itu jadi obrolan bercandanya. Enggak, bukan bercanda lagi. Dengan yang terakhir malah dia ngomong yang kamu tuh harusnya nyari yang 180, 170 kan. Terus saya tanya, nyari perempuan yang ukuran segitu di Indonesia susah. Saya bilang kan, ya
kalau mau terima ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa Terus sih. dia mikirnya apa emang? Lanjutannya apa emang kalau malam pertama? Di pikiran. Ya sakit katanya dan lain-lain gitu sih Dok. Bercandanya nih tadi, Iya, tapi bercanda ya. dia tuh lebih ke apa ya, kayak ini tinggi kita kan jauh dan besarnya pun jauh gitu, kayak kayak kalau jalan sama dia tuh kayak jalan sama anak katanya gitu. Jadi ya tidak sesuai lah fisiknya. Tapi di balik itu semua, Mm, apa kelebihan seorang Giant J menurut kamu sih? saya tuh nggak tahu ya, mungkin saya tipe yang pertama mungkin saya nggak pernah mau berhenti belajar, idealis juga kadang-kadang. Jadi apa ya? Kadang agak ambisius juga gitu-gitu. Karena saya tuh ambisiusnya mikirnya gini, saya tuh kalau pengen sesuatu saya harus dapat gimana pun caranya, eh, dan saya tuh dalam hidup ini harus lebih upgrade lagi ya. Tujuannya itu tadi, eh, ngebalikin apa yang udah orang tua saya korbankan selama ini untuk ngegedein saya gitu Dok. Makanya saya ada dulu kan saya kerja Dok, jadi salah satu karyawan lah di Pekanbaru, dan begitu ada tawaran untuk jadi penyanyi ya saya langsung ambil. Karena cita-citanya ya saya tuh belum mampu dengan yang kerjaan lama itu, saya tuh belum mampu bikin orang tua saya hidup enak lah. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin nggak tahu itu bisa dibilang kelebihan atau nggak tahu sih Dok. Kalau postur tubuh kayak gini punya, apa sih yang menurut apa yang kamu sukai, apa yang nggak kamu sukai? Kalau yang nggak disukai apa ya? Ruangan sempit. Kayak Aku pengen ngetes tangan kamu. Tanganku ini gede-gede loh. Coba situ. seperti ini. Gila, aku kayak bocah. Kaki. Oke. Yang lain. Langsung jauh katanya, kurang ajar. Tapi kamu sudah di tahap penerimaan. Ya saya udah lumayan berdamai lah dengan diri sendiri. Kalau dulu kan kayak Tapi kalau bercanda-bercanda kayak gini, fine ya. fine banget. I'm sorry nih kalau misalnya Nggak apa-apa. nggak enak, nggak nyaman, sampaikan dengan saya. Kalau saya sampai sekarang itu udah berdamai banget dengan diri sendiri. Kalau dulu waktu awal-awal waktu dibully gitu ya masih lah kayak diejek-ejek segala macam, masih sakit hati. Kalau sekarang udah kayak ya seru-seruan aja sih, selama Bercandain aja ya. ya selama bercandanya itu tidak membawa orang tua dan keluarga ya saya fine. Apa yang paling berbekas banget, bulian yang paling berbekas yang nyakitin hati kamu? Ya itu tadi, itu sampai dibilang dasar yatim gitu-gitu. Apa namanya, kayak udah bontet tadi kan, kayak hitam, apa ya, raksasa, nggak guna hidup kau katanya gitu-gitu. Terus kayak saya mikir, dan dulu saya pernah membalas sekali. Dan itu kan mereka itu kan kalau berantem beraninya ramean Dok, yang ngebully-bully itu. Begitu dipukul, mereka manggil bapak, saya manggil siapa? Nggak mungkin saya Edo Tensei bapak saya kan, ngidupin lagi kan. Jadi saya pernah kayak dipukul oleh bapaknya yang ngebully itu gitu, kayak saya mikir ya udah deh, biar aja deh saya dipukul, yang penting ibu saya nggak usah tahu gitu. Pahit-pahitnya dulu tuh gitu. Tapi semua orang pasti takut berantem kan dengan kamu kan? Begitu tegediri kan? Ya kalau sekarang mah ya dilawan lah. Kalau dulu kan masih banyak yang dipikirin kan. Kalau dilawan kayak ya udah syukur masuk sekolah yang murah, yang negeri gitu. Kalau dikeluarin gimana mikirnya, orang tua juga udah susah-susah ngesekolahin. Kalau sekarang mah ya maksudnya kayak kemarin waktu udah selesai kuliah atau selesai kerja juga ya kalau ada yang macam-macam ya lawan gitu aja. Ya nggak ada yang berani juga, gila lo badan lo gede kayak gini. Kayaknya bukan dipukul, ditimpa ya. Sesak napas. Di Smackdown gitu. Iya, ditimpanya orang sesak napas. Jadi sekarang kerjaan nyanyi aja. Nyanyi Dok, sekarang ya saya masih merintis
baru setahun saya di Jakarta. Udah setahun Tahun 2023 kemarin ke Jakarta. Berawalnya sih dari sosial media juga, Dok. Saya kan cover-cover lagu dulu. Jadi adalah satu yang FYP diliriklah oleh label saya yang sekarang. Oke. Ditawarin ke Jakarta. Itulah perjuangan babak baru dimulai lagi. Gimana di Jakarta? Enak? Suka di Jakarta? Suka. Lebih enak? Karena lebih banyak beragam manusia. Tapi kayak gimana perasaan kamu ketika lagu kamu FYP? Ya, alhamdulillah seneng. Dan ternyata banyak yang ngerasain juga apa yang aku rasain di zaman dulu. Banyak dapat support malah? Banyak yang support. Justru mereka tuh curhat. Jadinya kayak di komen itu, Kak, aku juga dulu pernah dibully. Aku juga pernah ngerasain apa yang kakak rasain. Gitu-gitu mereka. Banyak banget. Dan penguat kamu jadi ya? Iya. Dan mereka pun dirasa, apa yang mereka rasain tuh mereka dengar lagu aku tuh kayak terwakilkan juga kan. Makanya senang aja gitu, Dok. Oke. Dan kayak gimana? Tawaran manggung jadi lebih banyak setelah viral atau belum? Viralnya baru sih, Dok. Viralnya baru. Iya, jadi ya mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kompetisi di Jakarta kan kamu tahu sendiri. Iya, benar, Dok. Luar biasa kompetisinya. Bagaimana tanggapan kamu? Siap? Siap, harus siap. Karena saya udah mutusin untuk ninggalin kerjaan yang lama di Pekanbaru untuk memang all in di sini, Dok. Jadi mau nggak mau harus siap. Kalau nggak siap ya siap-siap jatuh aja. Kita kan harus. Tapi kan mental sudah kuat ya. Dari dulu juga sudah biasa ditolak. Ya, sudah biasa. Sudah biasa dibully, sudah biasa benar ya? Benar, Dok. Sudah bisa ditolak, sudah bisa dibully, sudah bisa dianggap sepele. Sudah biasa. Jadi kayak yang saya ceritakan di lagu saya Rasa Saya itu ya udah kejadian semuanya. Itu yang nulis kamu sendiri? Nulis saya sendiri. Cipta lagu sendiri. Jadi saya benar-benar kenapa orang banyak keren mungkin karena memang yang saya tuliskan di lagu itu memang karena pengalaman saya pribadi kan, Dok. Ini mereka kayak, wah relate banget dengan kehidupan. Yang ngajarin bermusik siapa? Nggak ada, saya otodidak sih, Dok. Mantap, luar biasa. Dulu tuh bahkan sampai saya SMA, saya tuh nggak suka musik. Nggak suka sama sekali musik. Cerita lucunya waktu SMA, saya tuh dijebak. Jadi dulu tuh SMA saya tuh ada lomba nasyid dan wajib satu perwakilan. Wali kelas saya masukin nama saya tuh, berharap mereka bakalan ngetawain kan. Ternyata ya saya kan walaupun saya nggak ngerti musik, saya nggak paham soal-soal lagu, saya orangnya mau belajar. Jadi saya dengerin lagu-lagunya, saya pelajarin, saya praktekin, ternyata menang malah lombanya. Nah dari situlah udah diajakin ngeband. Dan baru tahu di situ ada bakat sedikit di nyanyi. Ada nggak kejadian lucu kayak gitu ya? Begitu kamu masuk itu, wah ini makan 2 bangku nih katanya. Dulu sih biasa kalau naik bus gitu-gitu sih. Iya. Dok kayak bayarnya 2 ya dia. Iya, diejek-ejekin kayak, oh ini masnya bayarnya 2 nih gitu-gitu. Dulu biasa sih kayak gitu. Kan di Palembang kan dulu ada bus kota tuh, Dok. Iya. Ya, kayak gitu biasa. Suruh berdiri, ya benar, disuruh berdiri. Tapi tujuan kamu ke depan apa? Mau diet lagi atau tetap mencintai badan kamu seperti ini? Pengen banget sih, Dok, diet sebenarnya ya. Tapi itu tadi kan ya tetap usaha terus. Tapi ya itu tadi saya bilang dengan orang-orang yang komen ya, diet itu bukan masalah sebulan 2 bulan, harus jadi lifestyle kan, Dok. Nah, itulah yang sedang saya usahakan sekarang. Dengan ya, saya jujur baru merintis kan, jadi belum bisa yang namanya terlalu gimana-gimana. Jadi ya, saya jalanin aja apa yang saya bisa, kayak misalnya pagi jalan, sore jalan, terus ya makan dikurangin. Masih sebatas itu aja sih, Dok. Terakhir dong, kirimkan pesan untuk teman-teman yang mungkin seperti kamu juga yang punya menurutku keistimewaan khusus kali ya. Keistimewaan khusus yang kan nggak semua orang menemukan keistimewaan itu, menganggap keistimewaan itu istimewa. Ya, sampai waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Misalnya kamu hari ini viral, terkenal, jadi penyanyi sukses. Salah satunya karena orang mengingat kamu badannya besar, seorang raksasa. Artinya kan semua akan indah. Ada kelebihan
Semuanya ada kelebihan di balik kekurangan itu sendiri. Tapi kan nggak semua orang Benar. sadar bahwa itu masih Iya. kelebihan dan mereka itu down seperti fase-fase kamu yang dulu. Mungkin Iya, sebagai yang sudah melewatin, sebagai senior yang sudah Mhm. melangkah lebih jauh. Benar. Pesan untuk teman-teman seperti itu. Pesan saya sih buat orang-orang mungkin korban bully juga ya, Dok ya. Ya saya tuh udah sering juga di live saya tuh ngomong kayak kalau kamu dibully itu pilihannya cuma dua ya, kamu meratapi nasib atau berubah menjadi lebih baik. Karena orang yang ngebully itu biasanya dia pengen dilihat lebih superior dari kalian. Jadi caranya biar mereka berhenti membuli atau kalian semangat lagi ya, cari bakat terpendam yang ada di dalam diri kamu, gali lagi. Misalnya saya dulu kan sering dibully karena fisik. Nah, begitu saya berhasil menggali bakat saya di dunia nyanyi, mereka yang tadi ngebully malah respect, malah sayang sama saya, malah oh ternyata di balik kekurangannya ada kelebihan. Jadi buat kalian yang dibully, sebisa mungkin kalian gali lagi potensi diri kalian, jangan cuma diem aja, karena bully itu bukan harus dibalas dengan kekerasan juga atau dibalas dengan kebencian juga, tapi balaslah dengan membuktikan bahwa diri kalian tuh worth it dan lebih baik daripada mereka yang dulu pernah ngebully kalian. Itu. Luar biasa. Aku kemarin nonton, sebagai closing statementku, aku kemarin nonton film di Netflix yang punya permasalahan sama seperti kamu. Nonton kamu. Dia boxing. Jadi dia wanita yang gendut banget. Aku nggak tahu deh, itu real atau enggak dia syuting ya. Tapi dia gendut banget. Pemalas, nggak gerak gitu. Dikatain orang kanan kiri. Sampai akhirnya dia pacaran dengan orang pun juga dimanfaatin orang. Hanya dimanfaatin saja. Dan akhirnya di ending cerita dia belajar tinju sampai dia akhirnya jadi kurus. Dan dia cita-cita dia mau tanding tinju, dia tanding tinju dengan seorang fighter, petinju beneran, sampai orang bilang dengan dia, ya kalau sudah kalah ya kalah aja. Tapi dia nggak mau. Permintaan dia cuma satu sih. Dia mau coba berjuang sampai akhir. Cukup dengan tanya